Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Iva Merardenik dengan NIM belakang 169 dan ada Naura Safika Amini dengan NIM belakang 167, Melvina Natania Dinda Adila dengan NIM 166, Loviani Dikta Azahra 170, Anecia Pidiani Abror Miranti 168. Di sini kami akan mereview ulang materi praktikum 1, 2, dan 3 pada minggu sebelumnya. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai praktikum 1, yaitu Good Laboratory Practice atau GLP. Nah, apa sih yang dimaksud dengan GLP? GLP adalah pedoman yang digunakan untuk melakukan pekerjaan di laboratorium dengan baik, sehingga keamanan, kenyamanan, dan ketelitian bekerja di laboratorium dapat tercapai. GLP harus diterapkan dalam semua kegiatan di labor. Laboratorium adalah suatu bangunan berupa ruang tertutup ataupun terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis, yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan sesuai dengan bidang keilmuan tertentu. Untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian praktek pembelajaran, kegiatan pengujian kalibrasi, dan atau produksi bahan tertentu. Sedangkan laboratorium kimia adalah suatu ruangan pengujian zat-zat kimia baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, di sini pada percobaan 1, kegiatan yang dilakukan yaitu pengenalan alat dan bahan, cara penggunaannya, dan yang terakhir melakukan percobaan. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama beker gelas, Erlenmeyer, pipet volume, gelas ukur, labu ukur, baret plestatif, corong, bal pipet, botol semprot, pipet tetes, batang pengaduk, krus, cawang pengaduk, tabung reaksi, pembakaran spiritus, penjepit kayu, kertas saring, spatel. Nah, bahan yang dibutuhkan untuk percobaan tersebut adalah yang pertama larutan 1, 2, dan 3, serbuk halus dan hablur. Hasil pengamatan, pertama kita melakukan pengenalan pada alat-alat larutan dan juga serbuk. Kemudian kita melakukan penciuman pada larutan 1, tidak berbau dan berwarna pink. Larutan 2 tidak berbau dan berwarna kuning. Larutan 3 tidak berbau dan berwarna ungu. Lalu setelah melakukan percobaan tersebut, kita melakukan percobaan pemanasan pada larutan 1 sampai mendidih. Kemudian lihat warnanya berubah, yang tadinya berwarna pink dan tidak berbau menjadi sedikit muda dan tidak ada baunya. Setelah itu, kita melakukan percobaan kedua dengan memakai buret statif. Untuk titrasi larutan ketiga, itu memakai sebanyak 25 ml untuk mengetahui cara pemakaian dari buret tersebut. Setelah itu, kita melakukan penciuman pada masing-masing serbuk. Serbuk kedua tersebut tidak berbau. Setelah kita melakukan serbuk tersebut di atas cawan pengaduk dengan sedikit ditambah aquades, hasil yang dilakukan setelah melakukan pelarutan dengan aquades, serbuk tersebut keduanya tidak berbau. Jika untuk serbuk halus, hasilnya akan halus, sedangkan serbuk kristal hasilnya masih ada sedikit bertekstur kasar. GLP yang kedua atau Good Laboratory Practice yang kedua. Jadi ini secara singkat apa sih Good Laboratory Practice yang kedua atau GLP yang kedua? Untuk mendapatkan hasil kerja laboratorium yang baik, diperlukan program kerja yang terstruktur, pedoman kerja yang jelas, proses pencatatan data yang teliti, dan tahapan evaluasi kerja yang baik. Semua pedoman kerja yang diperlukan untuk mencapai GLP yang terbaik disebut SOP atau Standard Operation Procedure. Beberapa SOP yang harus diterapkan dalam bekerja di laboratorium farmasi adalah: yang pertama, penimbangan atau pengukuran berat. Yang kedua, pengukuran volume. Yang ketiga, proses pencampuran dan pelarutan. Yang keempat, proses reaksi senyawa kimia. Yang kelima, pencatatan data pengukuran. Yang keenam, evaluasi atau analisis terhadap semua kinerja. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, data hasil pengukuran. Kegiatan yang dilakukan ada penimbangan, pengenceran,
dan pelarutan. Alat yang dibutuhkan ada botol timbangan tertutup, spatel, pipet volume 1 dan 5 mili, labu ukur 10 dan 25 mili, corong, bal pipet, timbangan gram, botol stempel, beaker glass, pipet tetes, label kecil, botol semprot. Hasil pengamatan yang pertama, penimbangan. Penimbangan yang kita lakukan menghitung untuk mengetahui seberapa miligram yang akan ditimbang. Dan berikut hasilnya. Yang pertama ada NaOH. M ini pakai rumus molaritas. M sama dengan gram per mr kali 1000 per 25. Yang di bawahnya 0,1 sama dengan gram per 40 dikali 1000 per 25 sama dengan 0,1 gram sama dengan 0,1 dan hasilnya dalam gram itu 1. Kita ubah menjadi miligram, yaitu 1 dikali 100 sama dengan 100 miligram. Yang kedua ada CuSO4. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per 10. 0,1 sama dengan gram per 160 dikali 1000 per 10. Gram sama dengan 0,1 dikali 8 per 5. Hasilnya 0,8 per 5. Dan jawabannya adalah 0,16. 0,16 masih dalam bentuk gram. Miligramnya 0,16 dikali 100 dan hasilnya 160 miligram. Yang ketiga ada NaCl. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per 10. 0,1 sama dengan gram per 58,5 kali 1000 per 10. Sama dengan 0,1 dikali 58,5 per 100. Hasilnya 0,0585, itu masih dalam bentuk gram. Kita ubah menjadi miligram. Miligramnya itu 0,0585 dikali 1000. Hasilnya 58,5 miligram. Yang keempat ada KMNO4. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per 10. 0,1 sama dengan gram per 158 dikali 1000 per 10. Gram sama dengan 0,1 dikali 158 per 100. Sama dengan 15,8 per 100. Hasil dari gram itu 0,158. Kita ubah menjadi mg atau miligram, yaitu 0,158 dikali 1000 dan hasilnya 158 miligram. Sebelum melakukan pelarutan, kita melakukan penimbangan bahan, di mana penimbangan bahan tersebut kita lakukan kepada senyawa-senyawa yang akan kita gunakan untuk pelarutan atau untuk dilarutkan. Di sini ada 4 senyawa atau 4 sampel yang kita gunakan. Antara lain ada NaOH, CuSO4, NaCl, dan KMNO4. Dalam pelarutan, kita melakukan zat yang akan kita lakukan dengan aqueous dan menggunakan labu ukur, dimana sebelum yang kita larutkan, senyawa-senyawa atau sampel yang kita gunakan itu sediaannya adalah serbuk dengan ketentuan kasar atau halusnya berbeda-beda dan warnanya juga berbeda-beda. Antara lain dari NaOH sendiri yang awalnya serbuk kristal kasar berubah menjadi larutan tidak berwarna setelah dilarutkan. Dan yang kedua ada CuSO4, di mana serbuk awalnya itu berwarna biru dan halus, kemudian setelah dilakukan pelarutan berubah menjadi larutan dengan berwarna ungu. Untuk yang ketiga ada NaCl, di mana serbuk awalnya itu putih halus dan berubah menjadi larutan tidak berwarna. Nah, untuk KMNO4 sendiri yang awalnya itu serbuk hitam kasar berubah menjadi larutan dengan warna ungu tua. Kemudian setelah kita melakukan pelarutan, kita ada melakukan pengenceran, di mana kita melakukan 2 tahapan, yaitu dengan pipet volume 5 mili dan pipet volume 1 mili. Kita juga sama melakukan pelarutan atau dilarutkan dengan aqueous. Baik dari senyawa-senyawa tersebut, baik NaOH,
CuSO4, NaCl, dan KMnO4 sendiri sudah dalam bentuk larutan, di mana kita sebelumnya sudah melakukan pelarutan. Maka sediaan yang awalnya sebuk, saat pengenceran kita gunakan sediaan yang setelah dilarutkan atau mengalami pelarutan. Jadi yang kita gunakan adalah larutan dari NaOH, CuSO4, NaCl, dan KMnO4, di mana kita mendapatkan konsentrasi atau kita buat konsentrasi menjadi 3, yaitu konsentrasi 1, konsentrasi 2, dan konsentrasi 3. Di mana konsentrasi 1 hasilnya itu volumenya adalah 1, untuk konsentrasi 2 volumenya adalah 5, dan untuk konsentrasi 3 volumenya adalah 1, di mana perbandingannya adalah 1 berbanding 5 dan berbanding 1. Nah, untuk konsentrasinya itu sama. Wujud zat dan reaksi kimia pada percobaan ketiga. Senyawa kimia yang ditemukan di dunia memiliki wujud dan bentuk tertentu sehingga dapat dirasakan keberadaannya. Senyawa yang berupa zat padat dapat dilihat dan dirasakan dengan lebih jelas dan struktur yang umumnya keras atau semi keras, seperti tablet, obat, gula, besi, dan lain-lain. Zat cair memiliki struktur yang lebih lunak dengan bentuk yang bervariasi sesuai dengan wadah tempat zat cair berada, misalnya sirup obat, air, minyak, dan lain-lain. Zat padat dan zat cair dapat dilihat dan dipegang dan dirasakan keberadaannya. Gas adalah wujud lain dari zat yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Zat dapat dirasakan terutama baunya, misalnya gas amonia, gas hidrogen sulfida, dan lain-lain. Untuk dapat lebih jelas mengenal wujud zat dengan baik di laboratorium, diperlukan upaya yang tekun dan teliti untuk mengamati berbagai senyawa kimia, terutama yang akan digunakan dalam kegiatan laboratorium farmasi. Percobaan 1. Kegiatan yang dilakukan: pertama, organoleptika, kedua, pelarutan, ketiga, reaksi kimia, dan keempat, pembentukan gas. Alat yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi, spatel, rak tabung, plat tetes, label kecil, dan tabung reaksi tertutup. Hasil pengamatan dari percobaan pertama yaitu pelarutan. Setelah menimbang bubuk-bubuk tersebut, kemudian kita larutkan di dalam labu ukur dengan aqueous. Hasilnya NaOH, bubuk kristal kasar, larutannya tidak berwarna. Yang kedua ada CuSO4, bubuknya biru halus, larutannya berwarna ungu. Yang ketiga ada NaCl, bubuknya putih halus dan tidak berwarna. Yang terakhir ada KMnO4, bubuknya hitam kasar dan larutannya ungu tua. Pada praktikum yang ketiga, kami melakukan beberapa uji coba. Yang pertama ada uji coba organoleptik, di mana kami mengamati baunya, bentuknya, dan juga warnanya. Yang pertama ada amonium klorida atau NH4Cl berbentuk hablur berwarna putih tidak berbau. Yang kedua ada feriklorida atau FeCl3 berbentuk kristal berwarna orange atau jingga berbau tidak menyengat. Yang ketiga ada kalium permanganat atau KMnO4 berbentuk hablur berwarna hitam berbau tidak menyengat. Yang keempat ada natrium klorida atau NaCl berbentuk hablur berwarna putih berbau tidak menyengat. Yang kelima ada kalium hexacyanoferat atau K3FeCN6 berbentuk hablur berwarna kuning berbau khas seperti obat. Yang keenam ada gliserin atau C3H8O3 larutan kental tidak berwarna berbau tidak menyengat. Yang ketujuh ada asam asetat atau CH3COOH berbentuk cair tidak berwarna berbau menyengat. Yang kedelapan ada amonium hidroksida atau NH4OH berbentuk cair, tidak berwarna, berbau, dan menyengat. Yang kesembilan ada natrium bikarbonat atau NaHCO3 berbentuk halus berwarna putih, berbau, tidak menyengat. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada amonium triosinat atau NH4SCN berbentuk kristal, berwarna putih, berbau, menyengat seperti ledakan gas. Yang kedua, kami melakukan uji coba melarutkan senyawa dengan aqueous. Yang pertama ada amonium hidroksida yang larut dalam 3 tetes aqueous atau 0,15 ml aqueous. Sifat kelarutannya sangat mudah larut. Yang kedua ada feriklorida larut dalam 6 tetes aqueous atau 0,3 ml aqueous.
kelarutannya 0,05 gram per 0,3 ml. Sifat kelarutannya sangat mudah larut. Yang ketiga ada kalium permanganat, larut dalam 2 tetes aquades atau 0,1 ml aquades, kelarutannya 0,05 gram per 0,1 ml. Sifat kelarutannya sangat mudah larut. Yang keempat ada gliserin, larut dalam 8 tetes aquades atau 0,4 ml aquades, sifat kelarutannya sukar larut. Yang kelima ada asam asetat, larut dalam 2 tetes aquades atau 0,1 ml aquades, sifat kelarutannya sangat mudah larut. Yang ketiga kami melakukan percobaan yaitu reaksi kimia. Yang pertama ada amonium hidrosida yang ditambah dengan ferrichlorida yang sifat kelarutannya tidak berwarna dan tidak bereaksi. Yang kedua ada ferrichlorida yang ditambah dengan amonium triosinat, sifat kelarutannya berubah warna menjadi coklat pekat. Yang ketiga ada kalium permanganat yang ditambah amonium hidrosida, sifat kelarutannya berubah warna menjadi ungu tua. Yang keempat ada gliserin yang ditambah dengan kalium permanganat, sifat kelarutannya berubah warna menjadi coklat muda. Dan yang terakhir ada asam asetat yang ditambah dengan natrium bikarbonat yang sifat kelarutannya membentuk endapan dan terdapat gas gelembung yaitu CO2. Dan yang terakhir yaitu mengamati pembentukan gas di mana setelah CH3COOH ditambahkan dengan NaHCO3 yang terjadinya gas gelembung yaitu gas CO2. Sekian saja resume dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.